Oke teman-teman, kita mulai membahas teks eksposisi. Kalian sudah penasaran ya? Sudah nungguin kan? Yuk kita bahas sekarang. Pengertian teks eksposisi adalah teks yang menyampaikan sejumlah argumentasi ataupun pendapat untuk meyakinkan orang lain, yang kadang-kadang disertai dengan bujukan. Ciri-ciri teks eksposisi terdapat 5. Yang pertama, menjelaskan informasi mengenai suatu hal. Yang kedua, gaya informasi bersifat persuasi. Yang ketiga, terdapat fakta yang berguna sebagai pendukung. Yang keempat, bersifat netral. Dan yang terakhir, pendapat yang logis atau masuk akal. Kalian sudah mengerti belum? Kalau sudah mengerti, yuk kita lanjut. Nah, di sini aku punya struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi yang pertama adalah tesis atau orientasi, yaitu suatu bagian yang berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas berdasarkan fakta. Dan yang kedua, argumentasi ataupun isi. Memuat sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Dan yang terakhir, penegasan ulang sebagai penguatan perumusan kembali secara ringkas yang akan dikemukakan oleh penulis dengan fakta pada bagian argumentasi dan memiliki kalimat yang berbeda. Nah, teman-teman, di sini bagian struktur itu terdapat 3 bagian ya, bukan 2 ataupun 4. Nah, jadi kalian sudah mulai paham ya sampai di sini. Yuk kita lanjut. Nah, karena kalian sudah paham dengan pengertian ciri dan strukturnya, kita akan lanjut lagi nih ke langkah-langkah penyajian teks eksposisinya. Nah, agar kalian tidak makin penasaran bagaimana cara membuat teks eksposisi ini, yuk kita lanjut. Nah, di sini aku ada 5 caranya atau 5 tahapan ya. Yang pertama, menentukan isu ataupun masalah yang akan dibahas. Yang kedua, membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan isu yang dipilih. Yang ketiga, mendaftar topik-topik yang berkaitan dengan isu. Dan yang keempat, menyusun kerangka struktur teks eksposisi. Yang kelima, mengembangkan kerangka yang disusun menjadi teks eksposisi. Nah, kalian sudah paham kan di sini? Nah, kalau kalian sudah paham dan mengerti, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi ada 7. Yang pertama istilah, yang kedua verba dan adjektivita, yang ketiga kalimat aktif transitif dan intransitif, dan yang keempat menggunakan kata-kata persuasif, yang kelima menggunakan kata-kata kerja mental, yang keenam kata-kata hubung argumentasi, dan yang ketujuh kata-kata kronologis pastinya. Nah, di sini kalian bisa simak dengan baik ya kawan-kawan. Saya sudah memberikan contohnya. Kalian tinggal cermati dengan baik. Karena kalian sudah mengerti sampai di kaidah-kaidah kebahasan ini, saya akan melanjutkan dengan memberikan teman-teman contohnya. Nah, kawan-kawan, di sini saya udah membuatkan contohnya ya. Contoh yang saya buat adalah teks eksposisi lingkungan. Jadi di sini yang bercetak tebal adalah kata kaidah kebahasaan. Jika kalian sudah simak dengan baik, saya lanjut ya. Kaidah-kaidah yang terdapat dalam teks eksposisi lingkungan terdapat topik, informasi fakta, dan bahasa dalam istilah, kaidah kebahasaan yang menggunakan kata teknis, kata persuasif, kata perujukan, kata kronologis, kata kerja mental, dan yang terakhir kata hubung argumentasi. Nah, sekarang kalian sudah mengerti kan bagaimana cara membuat
teks eksposisi yang baik dan benar. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mau mendengarkan penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.